Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 12 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, hari ini Bu Dini akan menjelaskan tentang mutasi yaitu KD 3.8. Oke, Bu Dini lanjut saja. Apa sih itu mutasi? Mutasi merupakan perubahan materi genetik berupa DNA dan kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Nah, sebagian besar mutasi bersifat merusak, tetapi ada juga mutasi yang bermanfaat di lingkungan tertentu. Nah, di sini ada agen-agen penyebab mutasi. Yang pertama ada mutagen fisika berupa radiasi sinar kosmik, sinar X, dan sinar UV. Kemudian ada mutagen kimia, ada akridin, peroksida, hidroksilamin, asam nitrit. Kemudian ada juga kolkisin. Nah, di sini yang biasanya digunakan untuk mutasi buatan, yaitu untuk menghasilkan buah berukuran besar tanpa biji. Selanjutnya ada mutagen biologi berupa bakteri dan virus. Nah, berdasarkan letaknya, mutasi dibedakan menjadi dua. Ada mutasi somatik dan mutasi germinal. Kalau mutasi somatik itu terjadi pada sel-sel somatik. Nah, di sini mutasi somatik tidak diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan kalau mutasi germinal, nah di sini terjadi pada sel gamet sehingga nantinya akan diturunkan atau diwariskan ke keturunannya. Berdasarkan letaknya, mutasi dibedakan menjadi somatic mutation dan germline mutation. Nah, yang pertama, di sini Bu Dini sudah menyajikan ilustrasi dari somatic dan germline mutation. Yang pertama, di sini ada somatic mutation. Nah, kalau somatic mutation ini terjadi pada embrio. Contohnya, pada sel kulit muncul ruam berwarna merah seperti ini. Nah, nantinya ketika embrio ini berkembang menjadi organisme, ya hanya organisme itu saja yang mengalami mutasi. Tetapi gamet-gamet yang dihasilkan ini tidak mengalami mutasi. Selanjutnya, kalau germline mutation, nah di sini mutasi terjadi pada sel gamet. Sehingga ketika sel gamet akan berfertilisasi, akan menghasilkan embrio, kemudian berubah menjadi organisme, di sini akan menurunkan sifat dari induknya seperti itu. Jadi bedanya kalau somatik tidak diturunkan ke gamet atau gamet-gametnya tidak mengalami mutasi, kalau germline mutation di sini gametnya mengalami mutasi. Selanjutnya, berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi dua. Ada mutasi titik atau gen dan mutasi kromosom. Yang pertama, mutasi gen atau titik. Mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA. Berdasarkan perubahan basa nukleotida, mutasi titik dibedakan menjadi ada yang pertama nih, ada delesi dan insersi basa nitrogen. Nah, di sini apa sih itu delesi, apa sih itu insersi? Nah, yang pertama delesi. Delesi itu merupakan pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Sedangkan kalau insersi, di sini penambahan satu atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Contohnya nih, ini yang delesi. Ini adalah yang normal, AUG, AAG, UUU, GGS, dan UAA. Kemudian mengalami delesi, jadi di sini basa nitrogennya hilang satu. Jadi AUG, AAG, UUG, kemudian GGS, dan ini belum. Nah, di sini ketika mengalami mutasi, otomatis asam aminonya juga akan berubah seperti itu. Nah, selanjutnya kalau insersi, misal nih U-nya tadi menyisip nih di sini. Nah, jadi susunan asam aminonya nantinya juga akan berbeda seperti itu.
Selanjutnya adanya substitusi atau penggantian basa nitrogen. Nah, di sini apa sih substitusi basa nitrogen? Substitusi basa nitrogen merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangan di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Nah, di sini contohnya nih. AUG, AAG, UUU, GGC, UAA. Ini adalah yang normal. Sedangkan kalau yang adanya substitusi seperti ini. AUG, AAG, UUU. Nah, di sini ada substitusi atau penggantian basa nitrogen berupa AGC, kemudian UAA. Otomatis di sini akan terjadi perubahan asam amino seperti itu. Selanjutnya, yang mutasi kromosom. Apa sih itu mutasi kromosom? Mutasi kromosom merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Mutasi kromosom biasa disebut dengan abrasi. Nah, mutasi karena perubahan kromosom dibedakan menjadi, ini ada delesi dan duplikasi, insersi, kemudian translokasi, dan katenasi. Nah, di slide selanjutnya ada beberapa macam perubahan susunan kromosom. Yang pertama adanya delesi. Jadi segmen normalnya itu A, B, C, D, E. Nah, segmen D ini hilang atau mengalami delesi menjadi A, B, C, E seperti itu. Kemudian kalau yang duplikasi ini artinya pengulangan sebuah segmen. Jadi segmen yang terjadi pengulangan yaitu B dan C, otomatis menjadi segmennya itu berubah menjadi A, B, C, D, E, seperti itu. Kalau inversi itu adalah penyusunan sebuah segmen secara terbalik. Jadi normalnya A, B, C, D, E, kemudian mengalami inversi menjadi A, D, C, B, E, seperti itu. Kemudian kalau translokasi timbal balik, di sini adalah sebuah segmen pindah dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Gambarnya seperti ini. Terjadi timbal balik. Selanjutnya ada katenesi. Nah, di sini katenesi ini terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada perubahan jumlah kromosom. Nah, di sini perubahan jumlah kromosom dibedakan menjadi dua. Ada yang euploid dan ada yang aneuploid. Kalau euploid itu adalah perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Contohnya nih ada, kan biasanya yang Mas Mbak ketahui kan ada diploid, haploid. Nah, ternyata ada triploid, tetraploid. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau aneuploid itu adalah perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Nah, selanjutnya, berdasarkan jumlah kromosom, aneuploid dibedakan menjadi yang pertama ada monosomi 2n-1, kemudian ada nulisomi 2n-2, kemudian ada trisomi 2n+1, kemudian ada trisomi ganda 2n+1+1, dan ada tetrasomi 2n+2. Nah, selanjutnya ada dampak-dampak mutasi yang bersifat merugikan. Yang pertama yaitu kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Contohnya yaitu sickle cell anemia. Jadi sel darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit. Selanjutnya ada kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Jadi kalau yang sebelah itu akibat mutasi gen, nah kalau yang sebelah sini ini adalah akibat mutasi kromosom. Contohnya ada sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom Down, sindrom Edward, sindrom metafemel, dan sindrom Patau. Selanjutnya ada kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Contohnya nih semangka tanpa biji. Ini kan mutasi buatan manusia menggunakan mutagen kimia yaitu kolkisin. Nah, mungkin bagi manusia itu menguntungkan semangka tanpa biji, tetapi bagi sisi tumbuhan itu kan sangat merugikan. Karena kenapa? Kan Mas Mbak tahu sendiri. Nah, biji ini kan merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Bagaimana tumbuhan tersebut akan menghasilkan keturunan-keturunannya apabila manusia tetap mengeksplor tanaman atau buah tanpa biji seperti itu.
Selanjutnya ada dampak mutasi yang bersifat menguntungkan. Jadi tidak selamanya mutasi itu merugikan ya. Jadi ada yang bersifat menguntungkan. Contohnya yaitu mutasi alam dan buatan pada tanaman sansevieria. Nah, ini yang lagi diburu ibu-ibu, mungkin mbak-mbaknya juga. Sansevieria, nah di sini tuh bisa dikembangbiakan dengan memasukkan mutan seperti itu. Kemudian penggunaan kolisin pada semangka tanpa biji. Nah, di sini menguntungkan bagi manusia tentunya. Selanjutnya ada penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum. Nah, tugas kalian di sini mutasi ini materi-materinya nggak menghitung atau tidak mencari seperti bab-bab sebelumnya. Nah, kalau mutasi ini lebih ke Mas dan Mbak itu berliterasi. Nah, dan kebanyakan soal-soal ujian, nah itu tuh keluarnya kalau mutasi itu ciri-ciri dari sindrom-sindrom. Jadi tuliskan kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Bu Dini kasih contoh satu aja ya. Contohnya nih, kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Yang pertama ada sindrom Turner. Nah, di sini sindrom Turner ditemukan oleh Turner pada tahun 1939. Ciri-ciri dari sindrom Turner, yang pertama, kariotipenya 45X0, artinya 44 autosom plus 1 kromosom X akibat kehilangan satu kromosom X. Nah, di sini ciri-cirinya menyebabkan sel telur yang tidak mengandung kromosom X akan dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X sehingga formula kromosomnya 2n-1. Kemudian ciri-ciri dari sindrom Turner itu tinggi badannya cenderung pendek, kemudian lehernya pendek, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh, kemudian puting susu terletak berjauhan, kemudian tanda kelamin sekunder tidak tumbuh. Nah, biasanya diderita oleh wanita. Jadi Mas dan Mbak bisa menggunakan tabel ya. Jadi nama sindromnya itu apa, penemunya siapa, kemudian kariotipenya itu apa, dan ciri-cirinya sindrom tersebut itu apa. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih untuk Mas dan Mbak kelas 12. Apabila ada pertanyaan, silakan chat Bu Dini, bisa melalui Teams ataupun WhatsApp. Tetap jaga kesehatan untuk Mas dan Mbak, perhatikan protokol kesehatan, perhatikan juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sampai bertemu kembali di KD selanjutnya. Bu Dini mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.